Adik-adik sudah siap untuk ikut sekolah minggu hari ini? Sudah. Oke. Kabarnya gimana hari? Iya, kabarnya gimana hari ini? Sehat? Ya, sehat ya, sehat semua ya. Oke, sip pokoknya ya. Nah, jumpa lagi di Zoom sekolah minggu hari ini. Hari apa adik-adik? Hari ini ayo. Hari Minggu. Iya, hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Oh iya, sebelumnya kakak mau kenalan nih. Ayo, udah tahu belum nama kakak? Belum. Oh, belum tahu. Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu siapa? Siapa ya? Nama kakak siapa ya? Oh, belum tahu ya? Ya, adik-adik bisa panggil kakak Kak Wulan. Oke? Siapa? Oke. Sip pokoknya ya. Ya, adik-adik, Kak Wulan mau tanya nih. Tema sekolah minggu hari ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, coba lihat apa coba temanya? Nggak tahu. Ada di belakangnya Kak Wulan. Coba. Berikan kepada Tuhan yang utama dalam hidupmu. Aduh, siapa tadi yang jawab ya? Kenzi ya kayaknya ya. Oke, betul ya adik-adik ya. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah berikan kepada Tuhan tempat yang utama dalam hidupmu. Ya, apa ya adik-adik maksudnya tempat yang utama? Tahu nggak tempat yang utama maksudnya apa? Tahu nggak? Atau gimana cara memberikan tempat yang utama dalam hidupmu kepada Tuhan? Gimana caranya ya? Tahu nggak? Nah, pengen tahu nggak adik-adik? Ini Kak Wulan juga pengen tahu nih. Penasaran nih Kak Wulan ya. Nah, makanya hari ini Kakak mau berpetualang mencari tahu tempat yang utama tadi. Nah, adik-adik mau ikutan petualangan nggak? Ya. Mau? Oke. Oh, mau. Sip ya. Nah, tapi petualangan kita hari ini ada aturannya ya. Dengerin baik-baik ya. Oke, aturannya adalah adik-adik harus mengikuti petualangan hari ini dari awal sampai akhir. Oke, dengan hati yang gembira ya. Semuanya gembira kan di sini ya? Oke, sambil senyum, pokoknya ceria. Nggak ada yang sedih, nggak ada yang nangis. Oke? Nah, lalu aturan yang kedua, biar kita nggak tersesat, kita akan mengikuti petunjuk dari peta. Oke? Mana ya petanya ya? Coba kita panggil petanya ya. Peta gitu. Mana peta? Coba ya, mana petanya ya? Nah, ini dia petanya. Ada petanya tuh. Tuh petanya coba kita lihat. Nah, itu adik-adik semua tuh udah siap berpetualang ya. Ada ranselnya. Terus kita mau berpetualang ke mana ya? Ke hutan kreasi. Tuh ada di pojokan ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya adik-adik? Hutan kreasi itu loh, Dede. Nah, terus kita buat hutan kreasi lewat mana nih adik-adik nih? Coba kita lihat. Nah, ada jalan warna apa itu? Orange ya? Taman doa, betul sekali. Kita harus menuju ke taman doa. Lalu seterusnya kita akan menuju ke Taman doa. padang firman. Kedua kita menuju padang firman, betul sekali. Nah,
selanjutnya kita akan menuju ke hutan kreasi. Oke, adik-adik. Jadi, tempat tujuan kita yang pertama adalah taman doa, lalu padang firman, dan hutan kreasi. Oke, diingat-ingat ya adik-adik ya. Sip lah. Nah, selanjutnya nanti sepanjang perjalanan kita ada misi yang harus adik-adik lakukan. Kalau adik-adik berhasil menyelesaikan misinya, akan mendapatkan 1 bintang bersinar. Oke? Adik-adik ya. Sudah jelas? Sudah jelas ya semuanya ya? Oke. Adik-adik udah siap untuk ikut petualangannya? Kakak udah siap. Kakak mau bawa ransel nih. Adik-adik mau bawa ransel juga enggak? Kakak bawa ransel. Oke, siap ya bawa ransel ya. Nanti bawa buku catatan, bawa bolpen atau pensil buat mencatat ya. Oke, bawa bekal juga boleh. Ada yang mau pakai topi? Boleh banget. Oke. Nah, kita tambah semangat, kita mau yel-yel dulu. Oke? Nah, kakak kasih contoh yel-yelnya ya. Nanti kalau Kak Wulan bilang petualang-petualang cilik, nanti adik-adik jawabnya siap, Kak. Oke? Lalu kalau Kak Wulan bilang maju terus sampai tujuan, adik-adik bilang yes, yes, yes. Oke. Ya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Siap? Petualang-petualang cilik. Siap. Aduh, mana suaranya ini? Iya. Oke. Maju terus sampai tujuan. Yes. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Petualang-petualang cilik. Ya. Maju terus sampai tujuan. Oke, top pokoknya. Murid Yesus top semuanya ya. Oke, jadi tujuan kita pertama tadi kemana ya adik-adik ya? Taman Ingat nggak? Coba. Ya, betul. Tujuan kita pertama adalah menuju ke taman doa. Oke. Kita akan langsung ke sana sambil bernyanyi ya. Oke, nanti adik-adik nyanyi ya. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Oke. Siap ya. Sambil Yeah.
seru banget ya adik-adik ya. Ada apa tadi ya? Ada hewan-hewan ya. Wow, kita dapat bintang nih adik-adik. Iya, bintang apa itu tadi? Bintang, iya, bintang menyanyi. Wah, hebat nih. Pasti karena tadi adik-adik nyanyinya dengan happy ya. Happy berarti gembira. Ya, berdoa itu bernyanyi itu sama aja berdoa 2 kali loh adik-adik. Iya, apalagi kalau adik-adik bernyanyinya dengan hati yang gembira. Oke. Nah, adik-adik, kita udah sampai nih di Taman Doa. Tuh, coba lihat belakangnya Kak Ulan. Kelihatan nggak? Ada kelihatan apa tuh? Ada bunga-bunga ya. Iya, ada bunga-bunga, ada pohon ya. Nah, kita udah sampai di Taman Doa. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita perlu memulai segala kegiatan kita dengan berdoa. Jadi, yuk kita berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Doa kali ini akan dipimpin oleh teman kita, Kenzi. Oke, ya silakan kepada Kenzi untuk memimpin doa. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Romo, kakak pendamping dan Selamat teman-teman pagi. semua. Selamat pagi. Sebelum sekolah minggu ini kita akan berdoa. Selamat pagi. Teman-teman kita berdoa dan selamat pagi. Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pagi hari yang indah ini dan kesehatan yang Kau berikan. Berkati kami yang sebentar lagi akan mengikuti sekolah minggu. Semoga berjalan lancar dari awal sampai akhir. Berkati kami agar dapat mendengar sabda-Mu dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Kenzi yang sudah memimpin kita berdoa. Wow, kita dapat bintang lagi nih adik-adik. Tadi bintangnya berapa tadi? Berdoa, betul sekali ya. Berdoa tadi berarti apa? Berbicara kepada Tuhan. Pasti adik-adik itu berdoanya tadi dengan khusyuk. Ya, serius ya. Nggak main-main ya kalau berdoa ya, karena kita sedang berbicara dengan Tuhan. Oke, yuk kita simpan bintangnya ya. Oh iya, yang tadi Kak Ulan lupa ya, bintangnya belum disimpan ya. Oke, jadi kita udah dapat 2, kita simpan di ransel. Oke. Nah, sekarang habis dari Taman Doa, mau kemana lagi kita ya adik-adik ya? Masih ada yang ingat nggak? Padang Firman. Padang Firman. Coba kita cek peta ya adik-adik ya. Coba kita cek. Tadi kita ada di Taman, sekarang kita ada di Taman Doa. Selanjutnya kita akan menuju ke Padang Firman. Betul sekali. Oke, adik-adik udah siap untuk melanjutkan perjalanan aku? Siap. Pasti. Kita langsung aja ke sana sambil bernyanyi Jalan Serta Yesus. Tahu semua ya lagunya ya. Nyanyian semangat ya. Oke, langsung. Jalan
Yeay. Wow, kita sudah sampai nih adik-adik di padang firman. Coba lihat di belakangnya Kak Wulan tuh. Banyak buku-buku ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, ada ya. Ada buku-buku ya. Tuh, ada buku cerita, ada buku majalah, ada Alkitab juga adik-adik. Ayo, siapa adik-adik di sini yang suka baca buku? Semuanya suka baca buku. Kalau baca Alkitab suka nggak? Baca Alkitab. Suka nggak? Tuh, adik-adik perlu membiasakan diri untuk baca Alkitab ya. Minimal 1 ayat setiap hari ya. Nah, sekarang gimana kalau kita baca Alkitab yuk bersama-sama ya. Nanti teman kita Joanna akan membantu untuk membacakan firman hari ini ya. Nanti adik-adik dengerin baik-baik ya. Oke, siap ya. Silahkan Joanna. Ya, silakan Joanna. Halo adik-adik. Selamat datang di Padang Firman. Pembacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang yang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaknya hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sungkarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sungkarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seseorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seseorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih kepada Joanna yang sudah membacakan firman hari ini. Wah, hore, kita dapat bintang lagi adik-adik. Berarti Apa tulisannya? Membaca kitab suci. Ya, membaca kitab suci atau mendengarkan kitab suci. Ya, sama ya. Nah, pasti tadi karena adik-adik mendengarkannya dengan baik tuh, jadi dapat bintang. Oh ya, jangan lupa untuk tekun melaksanakannya ya adik-adik ya. Ya, nggak cuma dibaca ya.
Oke, kita simpan sekarang bintangnya. Tadi bintangnya dapat 1 lagi. Kita simpan dalam ransel. Oke. Nah, adik-adik, tadi kan udah dibacain firman ya, udah dibacain kitab suci sama Joanna ya. Adik-adik udah paham belum? Kira-kira tadi bacaannya. Kok ada unta ya tadi ya? Ada unta ya. Unta masuk lubang jarum. Kok bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Mungkin nggak? Hah? Coba. Kak Wulan bingung juga ini. Nah, daripada kita bingung ya, gimana kalau kita tanya sama ahlinya? Ya, setahu kakak nih, setahu kakak, di Padang Firman ini ada Romo loh yang tinggal di sini. Namanya Romo Yepi. Nah, gimana kalau kita panggil bareng-bareng Romo Yepi ya? Oke, adik-adik siap ya? Panggil Romo Yepi, oke? Siap? Romo Yepi. 2, 3. Romo Yepi. Romo Yepi. Halo semuanya. Halo Romo. Halo anak-anakku adik-adik semua. Lihat, Romo pakai kostum khusus. Siapa bisa tebak kenapa Romo pakai kostum khususnya? Lihat, tasnya kuning, pakai rompi, pakai topi. Karena Romo mau berpetualang. Ya, karena Romo mau berpetualang. Karena tadi waktu temanmu Joanna membaca Sabda Tuhan, ada seseorang yang ikut dengerin. Tahu nggak namanya siapa yang ikut dengerin? Nih ya, kita lihat baik-baik. Romo mau share screen. Mas Budi bisa di-share screen. Oke ya. Ada yang kenal ini atau tidak? Tada! Siapa itu ya? adik-adik? Siapa ya? Siapa ya? Temannya Dora. Iya, ini temannya Iya, Kak Dora Wulandari ya. Ini temannya Kak Dora Wulandari, namanya Diego. Go Diego go. Nah. Lihat, oh nih lihat, Romo pakainya sudah kayak Diego kan, nih tasnya juga warnanya hampir sama. Jadi ceritanya Diego ini tadi dengar waktu Joanna baca kitab suci, baca firman Tuhan. Tadi juga Kak Dora Wulandari juga ngomong sama, kok bisa ya unta itu masuk ke lubang jarum? Lihat, gambarnya lihat. Tuh ada gambar unta. Masuk unta bisa masuk ke lubang jarum. Diego juga bingung. Makanya kita mau sama-sama bersama Diego, bareng-bareng sama Diego, kita mau cari tahu. Maksudnya Tuhan Yesus tadi memberi contoh lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Ya. Nah, kita sama-sama mau berpetualang sama Diego. Go Diego, go! Nah, makanya ini bersama Diego kita akan mencari harta di padang firman. Oke, anak-anakku, adik-adik semua siap ya, bareng-bareng dengan Diego. Ya, kita mulai. Diego lalu mencari inspirasi. Kepada siapa dia harus bertanya atau dia harus melakukan sesuatu supaya misteri, supaya rahasia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bisa diketahui. Nah, lalu Diego coba jalan sambil mencari ide. Lalu apa yang terjadi? Sama seperti Kak Dora Wulandari tadi. Nemuin peta, membuat peta. Diego waktu jalan-jalan itu juga menemukan peta. Ya, menemukan peta. Kita lihat ya, barang-barang petanya memberitahu apa. Lihat itu. Itu Diego bawa peta dan petanya, waduh, cukup rumit bagaimana harus sampai ke sana. Ternyata
Lihat lebih dekat lagi. Diego diminta datang ke sebuah bangunan dan di situ harus menjumpai seseorang. Itu tepatnya. Dan ternyata bangunan itu adalah gereja. Diego harus jalan sampai ke gereja untuk ketemu siapa kira-kira supaya tahu firman tadi bicara tentang apa. Ayo, ada yang bisa tebak mau ketemu siapa di gereja? Ketemu Romo. Roma. Ingat, ketemu siapa itu? Diego ketemu Tuhan Yesus. Iya, jadi Diego mempunyai misi menemukan Tuhan Yesus di padang firman supaya Diego tahu maksud Tuhan Yesus itu apa. Lalu Diego berlari cepat, benar-benar cepat karena kepengin tahu apa ya maksud Tuhan Yesus itu. Berlari cepat sampai akhirnya ternyata di situ Diego menjumpai juga sudah ada banyak teman-teman yang lain di dekat Tuhan Yesus. Lalu Diego tanya, maksudnya apa ya Tuhan? Kok unta bisa masuk lubang jarum? Padahal lubang jarum kan kecil sekali. Dan binatang unta itu kan gede, ya kan tinggi gede. Itu maksudnya apa? Lalu ini, adik-adikku semua, Tuhan Yesus selalu menceritakan. Ya, Tuhan Yesus selalu menceritakan maksudnya apa. Itu lihat binatang unta. Binatang unta di daerah Palestina itu jadi binatang ya untuk alat transportasi, ya untuk membawa orang, ya untuk membawa barang-barang. Kan biasanya mereka itu pekerjaannya berdagang. Dan berdagangnya itu harus keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Dan untuk melintasi padang gurun, lihat itu, kan daerahnya itu padang gurun semua. Itu pakai onta. Onta itu binatang yang sangat kuat. Kalau di padang gurun, maka unta itu bisa membawa orang, tetapi juga bisa membawa barang-barang. Itu ya, itu binatang unta. Ingat enggak kisah 3 raja yang mengunjungi bayi Yesus ketika dilahirkan? Namanya siapa? Ingat. Melchior dan Gaspar. Ya, pintar. Lihat, 3 raja itu juga naik onta, ya kan? Dan lihat membawa juga barang-barang berharga. Ini lihat lagi gambar yang lain itu, lihat. Ontanya sampai penuh dengan barang-barang berharga yang mau dipersembahkan pada Tuhan Yesus. Nah, gambar yang lain, ontanya sampai banyak banget aksesorisnya itu barang-barang berharga semua yang dibawa mau dibawa ke Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku semua, ini lihat ya, di situ ada 2 gambar ya. Gambar yang kanan itu yang pintunya besar, itu disebut gerbang Yope. Ya, bukan gerbang Yepi ya, gerbang Yope namanya. Itu gerbang utama. Jadi gerbang itu ada di Yerusalem. Gerbang itu buka itu pagi sampai sore. Kalau sudah sore gerbangnya ditutup. Untuk alasan apa? Keamanan, supaya mudah dikontrol orang-orang yang datang dan pergi. Nah, kalau gerbang yang besar itu ditutup, yang dibuka hanya pintu kecil, lihat di gambar sebelah kiri itu. Nah, itu gerbang kecilnya yang dibuka kalau sudah sore. Onta kira-kira bisa masuk nggak kalau yang lubang besar itu? Gerbang besar pasti bisa kan? Bisa. Nah, sekarang kalau yang gerbang kecil kira-kira onta bisa masuk nggak? Bisa. Bisa? Enggak? Bisa? Enggak? Ini ya. Perhatikan baik-baik. Gerbang yang kecil itu kayak gitu. Itu kan bentuknya kayak lubang jarum. Ya, bentuknya kayak lubang jarum, lihat. Nah, tuh. Keras bisa masuk ke situ. Dan gambar sebelah kanan. Onta
itu bisa masuk kalau barang-barangnya itu diturunkan semua dan untanya agak untuk jalannya, itu unta bisa melewati pintu gerbang yang kecil itu, lubang jarum. Makanya barang-barangnya itu harus dilepas semua supaya bisa masuk ke Yerusalem. Nah, anak-anakku semua, ya, itu dengan cara begitu, barang-barang bawaan unta dicopot, dilepas semua, itu baru bisa masuk ke lubang jarum itu, bisa masuk ke Yerusalem. Artinya apa? Artinya kita itu bisa masuk juga ke Yerusalem, bertemu dengan Yesus, yang di situ Yesus mau mengorbankan diri, kalau kita pun juga melepas, meninggalkan apa yang selama ini membuat kita itu merasa bahwa itu berharga, ya. Tuhan Yesus menyampaikan kita itu. Jadi apa yang berharga yang menghalangi kita bertemu dengan Tuhan Yesus itu harus ditinggalkan. Contohnya ini, ayo. Siapa yang sehari-hari menghabiskan waktu hanya untuk main HP? Iya. Kalau kita main HP terus, kita nggak punya waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Iya, terima kasih ya kejujurannya. Itu kalau main HP terus tiap hari, ya kapan kita mau ketemu Tuhan Yesus? Itu satu. Apalagi yang harus ditinggalkan, yang menurut kita berharga, yang kedua tuh lihat, main gadget sampai akhirnya apa? Mau di rumahnya aja sampai nangis. Kan? Mau diajak ke gereja karena main HP nggak mau sampai nangis. Itu menghalangi kita ketemu Tuhan Yesus. Yang ketiga contohnya ini, apa itu? Main terus itu ya, nggak pernah di rumah, main terus. Bermain itu bagus, tetapi ada batasnya. Kalau main terus-menerus ya nggak punya waktu nanti untuk berdoa, nggak punya waktu untuk membaca kitab suci. Contoh yang lain ini, ayo gambar apa? Males-malesan. Itu kan orang males-malesan. Tetapi kan apa? Nggak punya waktu kalau malas-malasan untuk ketemu Tuhan Yesus. Nah, dengan semuanya itu main itu ditinggalkan, malas-malesan, ataupun misalnya bermain terus, itu semuanya yang Tuhan Yesus mau. Yuk kita atur, kita batasi supaya kita punya waktu untuk bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita ini semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Cirinya punya waktu untuk berdoa. Tadi sudah dapat bintang dari Kak Dora Wulandari ya, bintang berdoa. Lalu yang kedua, membaca kitab suci. Tadi sudah mendapatkan bintang, mendapat kitab suci. Dan pasti kalau semuanya tadi sudah ditinggalkan, jangan lupa ikut terus sekolah minggu. Karena di sini kita akan bertemu dengan teman-teman meskipun lewat virtual dengan cara seperti ini. Ya, sekolah minggu. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk memberikan yang terbaik, yang siap memberikan yang istimewa untuk Tuhan Yesus, yang menyayangi, yang mencintai kita. Jadi itu ya, kalau kita bisa meninggalkan tadi itu, main game di HP terus, lalu kita punya waktu untuk Tuhan, kita akan seperti itu, kita akan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu membahagiakan. Itu anak-anakku semua. Maka Romo Yepi bersama dengan Go Diego, go, yuk. Kita memberi waktu yang baik untuk Tuhan. Yang sehari-hari banyak kali main game di HP, mulai dibatasi. Lalu juga yang suka bermain terus, batasi, harus punya waktu untuk Tuhan. Dan juga yang males-malesan, yuk bersama dengan Tuhan Yesus,
kita akan lebih bahagia. Itu ya adik-adik, dan pasti setelah mendengar firman ini, renungan ini, Kak Dora Wulandari akan memberikan bintangnya. Kak Dora, silakan. Iya, terima kasih Romo Yepi. Jelas dong kalau adik-adik merenungkan sabda Tuhan, pasti akan mendapatkan bintang lagi. Yaitu bintang apa ya? Merenungkan. Renungkan sabda Tuhan. Oke, sip. Anak-anak Tuhan Yesus pasti merenungkan sabda Tuhan. Terima kasih ya Romo Yepi atas penjelasannya. Ya adik-adik sudah jelas belum nih tadi? Tentang unta-unta? Sudah jelas ya? Adik perlu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya. Tadi contohnya apa? Main HP terus seharian. Terus harian. Males-malesan, aduh pengen tidur, nggak mau mama, ayo bangun, nggak mau mama masih ngantuk. Aduh, kita harus memberikan waktu untuk Tuhan dengan cara apa tadi? Berdoa, lalu membaca kitab suci, ikut sekolah minggu juga termasuk ya adik-adik ya. Nih adik-adik yang di sini semuanya hebat-hebat pokoknya. Oke. Nah, tadi bintangnya belum kita simpan nih. Nih bintangnya tadi dari merenungkan sabda Tuhan kita simpan di ransel. Oke. Nah, adik-adik masih semangat nggak nih ikut petualangan hari ini? Masih. Oke, biar tambah semangat, gimana kalau kita yel-yel dulu? Oke, masih ingat nggak tadi yel-yelnya? Iya, oke, coba siap ya. Siap ya. Petualang-petualang cilik. Maju terus sampai tujuan. Yes. Oke, sip pokoknya. Nah, petualangan kita belum berakhir. Oke, belum berakhir ya. Kita sudah sampai di padang firman. Selanjutnya kita mau kemana nih adik-adik? Coba masih ada yang ingat nggak? Hutan kreasi. Hutan kreasi. Coba kita cek ya adik-adik ya. Kita sekarang ada di padang firman. Selanjutnya kita akan menuju ke hutan kreasi. Betul. Wah, pinter-pinter nih adik-adik ya. Oke, kita akan langsung ke sana sambil bernyanyi adik-adik ya. Biar semangat. Nyanyi serta Yesus. Oke, nyanyi semua ya. Oke. Sampai juga kita adik-adik di mana tadi? Hutan kreasi. Oh, hutan kreasi ya. Oke, tuh lihat di belakangnya Kak Ulan tuh ada warna-warni ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Bagus nggak? Bagus nggak adik-adik? Bagus banget. Warna-warni ya. Iya. Coba kira-kira di hutan kreasi ini ada apa ya? Bagus nih. Coba ada orang nggak ya? Kita panggil ya adik-adik ya. Halo, ada orang di sini? Ada. Ada yang nyaut adik-adik. Tuh, ada orang di hutan kreasi. Coba kita tanya-tanya ya adik-adik ya. Halo Kak. Namanya siapa Kak? Nama kakak Kak Lucy. Lucy adik-adik. Ayo kita sapa Kak Lucy bareng-bareng ya.
Halo Kak Lucy, coba lambaikan tangan semuanya. Halo, Halo Kak Kak Lucy. Iya. Kak Lucy, nih kenalin nih, ini Kak Wulan. Ini sama adik-adik lagi berpetualangan nih. Berpetualang sampai ke hutan kreasi ini. Bagus Wah, banget pasti nih Kak capek ya. Lucy. Capek enggak ya? Hah? Capek? Enggak ya adik-adik, capek enggak? Enggak. Adik-adik semangat nih Kak Lucy. Ya, kita udah sampai di hutan kreasi nih Kak Lucy. Kira-kira di hutan ini ada apa ya Kak Lucy ya? Mau diajakin ngapain nih kita nih Kak Lucy? Nah, di hutan kreasi ini kita mau membuat pohon bintang. Wow, pohon bintang Ada adik-adik. nggak ya pohon bintang? Ada nggak adik-adik? Ada pohon bintang. Oh, nggak ada ya? Nah, kita buat aja ya di hutan kreasi ini pohon bintang. Oke, siap Kak Lucy. Yuk adik-adik ikutin Kak Lucy ya. Adik-adik udah siap belum? Sudah. Kayaknya sudah ya. Udah Tadi adik-adik sudah mendapat berapa bintang? 3. Berapa bintang? 3. 4 ya. Bintang yang pertama tadi. Bintang apa tadi? Bernyanyi. Penyanyi. Bintang yang kedua? Berdoa. Doa. Bintang yang ketiga? Merenungkan sabda Tuhan. Tuhan. Nah, bintang yang keempat? Membaca kitab suci. Renungkan. Renungkan apa tadi? Sabda. Sabda Tuhan. Renungkan sabda Tuhan. Selain 4 bintang itu, nanti adik-adik membuat bintang lagi, boleh 1 atau 2 lagi. Apa sih yang ingin adik-adik berikan kepada Tuhan sebagai tempat yang utama dalam hidup adik-adik? Ya, seperti tadi sudah dicontohkan, misalnya rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, dan sebagainya. Oke? Kita ambil dulu yuk kertas. Kertas apa ini? Kertas warna warni ya. Kita buat bintangnya yuk. Sekarang kita buat bintang dulu. Mama ambilin kertas kuning. Kita nggak buat bintangnya. Gambar. Gambar, sudah digambar ya. Bintangnya kita potong. Beneran. Nah, siapa yang sudah? Bintangnya boleh macam-macam ya bentuknya ya. Sudah? Kalau sudah, kita tulis tadi. Yang pertama apa tadi? Berdoa. Nah, kita tulis. Berdoa. Kemudian ada menyanyi. Kemudian merenungkan sabda Tuhan. Membaca apa tadi? Baca kitab suci. Ya. Terus tadi ditambah 1 bintang lagi, misalnya rajin. Rajin kemana tadi? Rajin sekolah minggu. Kayak adik-adik ini sekarang Iya, ya. yang sekarang ya. Oke, siapa yang sudah jadi? Coba tunjukkan. Oh iya, Kak Bulan sudah jadi. Siapa lagi? Sip, sip, sip. Ya,
Berikutnya kita sisihkan dulu ya. Baru berikutnya kita membuat pohon. Nah, pohonnya dari kertas ini. Kalau ibu apa ya, kondangan ya, dapat tas kayak gini nih. Nah, daripada dibuang, kita bisa manfaatkan ya. Lepas talinya, lalu dibuka seperti ini ya. Ini punya Terus dilipat sedikit, lalu dipotong. Ya, dipotong. Ukuran potongannya bebas ya Kak Lucy berarti ya Kak Ya, Lucy? ukurannya bebas. Dipotong aja, tapi jangan sampai ke bawah ya. Lalu sudah, ya. Terus kita satukan. Terus kita putar. Pelan-pelan ya. Jadinya seperti ini ya. Supaya ini ditekuk ini. Seperti ini ya. Nanti bisa kasih double tip bawahnya atau kasih isolasi. Ya. Supaya kuat. Terus ini yang dipotong tadi kita puter. Biasa putar-putar ya adik-adik ya. Kita putar aja terus. Kayak gini kita putar. Nah. Kita putar lagi. Semua yang kita potong, kita putar-putar. Nah. Kalau sudah, nanti kira-kira jadinya seperti ini. Ya. Kalau sudah yang dipotong tadi, kita putar-putar jadi kayak gini. Seperti apa ya? Pohon. Ini pohonnya punya saya kritik. Nggak apa-apa, nanti kreasinya adik-adik semua ya. Seperti apa. Kalau sudah jadi seperti ini, bintang yang kita buat tadi, kita beri double tip. Ya, atau isolasi. Misalnya kita taruh di sini, terus kita buka. Nah, udah ya, terus kita tempel. Misalnya berdoa. Nah, udah jelas belum? Lagi. Menyanyi. Kita tempel lagi. Terserah ya, sebelah mana ya. Terus lagi. Membaca kitab suci. Ini ya. Lagi. Apa lagi ya? Hari ini. Ada lagi yang satu ya. Rajin. Wah, sunyi sekali ya. Suaranya kok nggak ada nih. Lagi pada serius kayaknya Kak Lucy Oh nih. iya. Tempel lagi ya. Udah jadi belum adik-adik? Nah, seperti ini. Halo. Nih, sinyalnya mau jelek banget sih. Nah, ya. Anak ini salah ketik. Wow, bagus ya adik-adik ya. Nah, itu pohon apa tadi ya? Namanya pohon
Bintang. Bintang. Oke, begini hasilnya. Ini adik-adik ada yang sudah jadi belum? Kalau belum, nanti kakak tunggu ya. Hasilnya difoto, kemudian dikirim ke WA grup ya. Tanggal berapa ya Kak Ulan? Paling lambat tanggal 17 17 Oktober. Oktober. Begitu Kak Ulan. Oke, terima kasih Kak Lucy. Coba punya adik-adik udah ada yang jadi belum? Coba dilihatin ke kamera. Nih Kak Ulan udah jadi nih. Belum. Oh belum. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti habis sekolah minggu dibuat ya di rumah ya. Terus jangan lupa tadi apa? Di foto sama adik-adik ya. Ceklek. Pose yang cantik, pose yang ganteng. Lalu minta tolong mama atau papa kirim ke grup wali ortu Piapir ya. Paling lambat kapan tadi? Tanggal 17. Oke, 17 Oktober. Ya, terima kasih ya Kak Lucy. Wah, kreasinya keren banget. Iya nih. Ini buat pengingat adik-adik ya. Gimana caranya untuk memberikan yang utama kepada Tuhan ya. Tadi dengan cara berdoa. Oh, kalau ditempel-tempel gitu kan jadi kelihatan dan adik-adik bisa ingat ya. Nah, adik-adik, di hutan kreasi ini nggak cuma ada kreasi pohon bintang ini aja loh. Ada kreasi-kreasi yang lain. Nah, adik-adik pengen lihat nggak kreasi-kreasi yang lain? Pasti juga nggak kalah keren deh sama yang ini. Oke, kita lihat bareng-bareng ya.
Wow, keren-keren ya adik-adik ya. Punya adik-adik ada nggak tadi? Ada nggak? Nah, Oh, ya ada dong ya. Adik-adik pasti rajin-rajin ngumpulinnya ya. Oke. Kita sudah sampai di hutan kreasi. Habis ini kita mau kemana ya? Kemana adik-adik? Habis ini coba kita cek peta ya. Hai peta, kemanakah kita harus pergi lagi? Wow, ternyata kita sudah sampai di tujuan akhir kita adik-adik. Hutan kreasi. Wow, berarti petualangan kita sudah selesai dong ya. Dan kita semua berhasil melanjutkan petualangan kita hari ini. Yeay. Ya, karena kita sudah berhasil, kita akan tepuk salut ya bersama-sama ya. Masih ingat ya tepuk salut? Oke. Nyalain semua mikrofonnya, kita tepuk salut bersama-sama. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Yeay. Sip. Keren pokoknya adik-adik ya. Nah, setelah kita berhasil menyelesaikan semua misi petualangan kita hari ini, kita akan serahkan segala usaha dan hasil karya kita hari ini kepada Tuhan lewat doa ya. Nanti akan dipimpin oleh Kak Sela. Oke. Nanti dilanjutkan berkat oleh Romo Yepi. Nah, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita, duduk yang baik. Ayo gimana? Sikap berdoa yang baik. Oke ya, silakan Kak Sela. Halo adik-adik semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan menyertai kami dalam kegiatan WSM pada hari ini. Dampingilah kami dengan Roh Kudus agar kami bisa semakin dekat dengan-Mu dan kami yakin bahwa kami akan selalu memberikan tempat utama dalam hidup kami untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita mohon berkat dari Romo Yepi. Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, adik-adik, anak-anakku semua, kakak-kakak pendamping, papa, mama, ayah, ibu, keluarga, dan juga seluruh aktivitas kegiatan kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya anak-anakku, kakak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Sela dan Romo Yepi. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Wulan mau ngingetin lagi nih ke adik-adik agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Iya, caranya dengan apa? 5M. Ya, 5M ya. Oke. Oh, pakai masker, betul. Lalu apa lagi? Cuci tangan. Betul. Lalu apa lagi? Pakai sabun. Menjaga jarak. Lalu mengurangi mobilitas. Mengurangi kerumunan. Menjauhi kerukunan. Aduh, pinter-pinter semua ya adik-adik ya. Sip pokoknya lah. Nah, kakak juga mau mengucapkan terima kasih nih buat adik-adik yang semuanya sudah bergabung hari ini. Semuanya keren-keren ya. Hebat pokoknya. Iya. Senang nggak? Senang. Sip ya. Terima kasih juga buat kakak-kakak pendamping dan juga terima kasih kepada Romo Yepi, Diego yang udah membantu dan semuanya sudah membantu ya. Terima kasih semua. Ya, maaf juga ya kalau kakak ada salah kata ya, dimaafin ya.
Nah, buat kenang-kenangan nih, buat kenang-kenangan, kita mau foto bareng nih. Nah, ayo dinyalain semuanya ya kameranya ya. Kameranya dinyalain. Lalu tampangnya pasang muka yang keren. Oke? Nanti akan difoto sama Kak Budi. Silakan Kak Budi. Oke, kameranya dinyalakan ya. Ada yang belum nyala nih. Yohana, Efrosina, Yohana, Ganes Arga. Tapi nggak apa-apa. Ya, siap-siap ya, senyum semua ya. Kak Budi foto 1, 2, 3. Tunggu, masih ada satu lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Keren semuanya. sudah semua. Oke, terima kasih Kak Budi. Adik-adik, untuk menutup petualangan kita hari ini, kita akan bernyanyi lagi bersama-sama. Masih semangat ya? Kita akan menyanyi lagu Aku Cinta Yesus. Oke, nyanyi semua ya, nyanyi yang semangat. Siap ya? Oke, Kak Budi. Siap. Oke, terima kasih ya adik-adik semua ya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Bye-bye. Bye.